Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Fatma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMA BMN pada KPU Provinsi Sumatera Barat. Agenda layout kali ini yaitu yang pertama, latar belakang penelitian, selanjutnya tujuan penelitian, kemudian metodologi penelitian, pembahasan dan hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu yaitu latar belakang penelitian. Berdasarkan PMK nomor 238/PMK05/2011, sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi, sejak analisis transaksi sampai pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Barang milik negara merupakan salah satu agenda reformasi di bidang keuangan, yaitu di bidang pengendalian barang milik negara. Aset negara merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hal ini yaitu pemerintah terhadap rakyatnya dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Aset negara atau yang biasa disebut barang milik negara atau BMN saat ini selalu diinventaris secara mandiri oleh kuasa pengguna barang yang merupakan kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya pada masing-masing instansi pemerintah, dan secara berkala dilaporkan kepada Dirjen Kekayaan Negara untuk diaudit dan dinilai pengelolaannya sehingga dapat disusun neraca pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 47 Ayat 1 dan 2, Pasal 48 serta Pasal 49 Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Aset negara yang begitu melimpah merupakan kewajiban bagi seluruh pengguna dan aparat pemerintah untuk mengelola dan menjaga sebagaimana mestinya. Pada sektor publik, pengelolaan aset negara merupakan bagian yang selalu mengalami proses pembaruan dan penyesuaian. Agar pengelolaan aset berjalan lancar sesuai dengan peranan peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan pelaporan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, maka instansi pemerintah menggunakan sistem dalam melakukan kegiatan pengelolaan aset, yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang sering disebut dengan SIMA BMN. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMA BMN adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kekayaan negara di setiap satuan kerja atau satker di kementerian dan lembaga pusat maupun daerah. Beberapa ruang lingkup pengelolaan BMN yang disebutkan di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan seperti bidang penatausahaan BMN yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK06/2016 tentang penatausahaan barang milik negara. Berdasarkan PMK tersebut disebutkan, penatauan usahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset masih menjadi permasalahan klasik di berbagai instansi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang carut-marut, seperti pengelolaan aset negara yang tidak jelas statusnya, pemanfaatan aset oleh pihak lain dan tidak sesuai dengan prosedur tukar-menukar aset negara, serta sumber daya manusia yang tidak memahami administrasi pengelolaan aset negara. Beberapa permasalahan yang timbul dalam pengelolaan aset negara sebagaimana yang disebutkan di atas memotivasi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan penatausahaan aset negara pada salah satu lembaga pemerintahan, yaitu KPU Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis penatausahaan barang milik negara melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMA BNN pada KPU Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer, yaitu wawancara tidak terstruktur. Objek dari penelitian ini adalah penatausahaan barang milik negara pada lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Hasil penelitian ini terbagi atas 4. Yang pertama, penatausahaan barang milik negara. Yang kedua, pembukuan barang milik negara. Selanjutnya, inventaris barang milik negara. Kemudian, pelaporan barang milik negara. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu penatausahaan barang milik negara KPU Provinsi Sumatera Barat. Penatausahaan barang milik negara merupakan bagian dari siklus pengelolaan BUMN sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Penatausahaan BUMN secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 06/2016 tentang penatausahaan barang milik negara, yang merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventaris, dan pelaporan BUMN. Dari ketiga kegiatan tersebut, penatausahaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk pada pembukuan barang milik negara KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan gambar 1, prosedur pembukuan barang milik negara pada KPU Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui pelaksanaan pembukuan BUMN pada KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri atas pencatatan dan pendaftaran BUMN dalam daftar barang kuasa pengguna atau DBKP. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi Simak BUMN dan Siman. Pembukuan yang dilakukan pada Simak BUMN bertujuan sebagai database lokal terkait dengan pengelolaan aset, sedangkan pembukuan yang dilakukan pada Siman dimaksudkan supaya data aset yang dimiliki dapat terpantau dan dianalisa oleh pengelola barang. Seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. Berdasarkan gambar 2, dapat diketahui terdapat beberapa transaksi dalam perolehan BUMN, seperti pembelian dan lainnya. Jika transaksi perolehan BUMN melalui pembelian, maka dokumen sumber yang digunakan berupa surat perintah pencairan dana atau SP2D dan berita acara serah terima atau BAS. Selanjutnya, inventaris barang milik negara pada KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan gambar 3, terdapat tahapan inventaris barang milik negara pada KPU Provinsi Sumatera Barat yang dapat diketahui, yaitu pelaksanaan inventaris BUMN pada KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri atas tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Pelaksanaan inventarisasi BUMN pada KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara perhitungan fisik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk BUMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan inventarisasi di KPU Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan lampiran 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 06/2016 tentang penatausahaan barang milik negara. Namun dikarenakan pelaksanaan inventarisasi dilakukan sendiri oleh pengguna barang yang dalam hal ini adalah KPU Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat 1 PMK 181 PMK 06/2016, bahwa pengguna barang melakukan inventarisasi yang berada dalam penguasaannya, maka hal tersebut berisiko terkait terhadap tingkat keandalan pelaksanaan inventarisasi karena segala sesuatu dilakukan sendiri oleh pengguna barang, sehingga berpotensi menghasilkan laporan inventarisasi yang kurang kredibel. Selanjutnya, pelaporan BUMN pada KPU Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan pelaporan BUMN pada KPU Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan supaya semua data dan informasi mengenai BUMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat setiap semester dan tahun, guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BUMN dan sebagai bahan penyusunan neraca oleh KPU RI. Adapun alur dari pelaporan tersebut dapat dilihat pada gambar 4. Berdasarkan gambar 4, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelaporan BUMN pada KPU Provinsi Sumatera Barat dimulai dan berakhir pada tingkat paling tinggi, yaitu Unit Akuntansi Pengguna Barang atau UAPB. Alur yang pertama yaitu UAKBP, kemudian UAPBB, selanjutnya UAPPB E1, dan berakhir pada UAPBB. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penatausahaan barang milik negara pada KPU Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan bahwa penatausahaan barang milik negara pada Satker tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK 06/2016 tentang penatausahaan barang milik negara, yang terdiri atas kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
Namun terdapat kelemahan pada kegiatan inventarisasi karena pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang atau dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat, sehingga berisiko terhadap tingkat keandalan pelaksanaan inventarisasi karena segala sesuatu dilakukan oleh pengguna barang. Berdasarkan kesimpulan dipaparkan di atas, maka peneliti menyarankan hendaknya kegiatan inventarisasi melibatkan pihak-pihak lainnya dari UAPBBW seperti perwakilan dari KPKNL maupun dari Kanwil DJKN sehingga data aset yang disajikan lebih kredibel. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.